Banyak yang mempertanyakan program dari Koperasi Desa Merah Putih. Tidak hanya masyarakat, kita lihat ya beberapa anggota dewan juga mempertanyakan seperti apa sih nantinya mekanisme untuk Koperasi Desa Merah Putih. Karena sepertinya pemerintah desa ini dipaksa untuk meminjam pendanaan Koperasi Desa Merah Putih dari Himbara. Dan yang menjadi jaminan adalah dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Dan tidak bosan-bosan ya, saya selalu mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu dalam kondisi sehat, selalu dilancarkan aktivitas dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat, kita lihat ya perbincangan mengenai Koperasi Desa Merah Putih tidak habis-habis ya. Kita lihat di kalangan masyarakat ataupun elit-elit yang ada di pemerintahan pusat. Oke, kalau kita lihat sejenak, Koperasi Desa Merah Putih ini sepertinya ya, ini dipaksakan kepada pemerintah desa membentuk Koperasi Desa Merah Putih dengan kepengurusan yang harus memiliki SDM di atas rata-rata, karena kita lihat ya untuk pendanaannya nantinya adalah pinjaman dari Himpunan Bank Negara atau Himbara. Banyak juga yang pesimis mengenai program Koperasi Desa Merah Putih ini. Akan tetapi kita lihat ya sebagai pemerintahan desa atau kepengurusan yang ada harus optimis ketika program Bapak Presiden Prabowo ini diluncurkan. Ini menjadi peluang usaha ya yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum ada pekerjaan. Program yang direncanakan dibangun di 80.000 desa ini, kita lihat ya harus secara detail, harus secara prudent ya atau teliti untuk mekanisme kepengurusan ataupun pengawasan dan pendanaannya ini. Karena kita lihat ya, kalau di media sosial, di berita-berita itu sudah heboh, pendanaannya ini sampai dengan plafon 3 miliar ya dari Himbara. Dan itu dana yang sangat besar. Sehingga pengurus ataupun pengawasan ini harus memiliki manajemen dan kejujuran serta integritas yang tinggi ya terhadap kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih ataupun pengelolaan yang ada nantinya. Yang menarik juga ya dari beberapa statement ataupun pembicaraan dari kementerian terkait, pendanaan untuk Koperasi Desa Merah Putih ini adalah pinjaman ya dari Himbara, dan itu harus dikembalikan setiap bulannya ataupun setiap tahunnya, tergantung dari perbankan sesuai dengan proses ataupun mekanisme yang ada ya untuk perjanjiannya. Nah, ini sepertinya memberatkan pemerintahan desa. Jaminan yang harus diberikan adalah salah satunya ya 20% dana desa itu nantinya akan ditahan apabila Koperasi Desa Merah Putih ini tidak bisa mengansur pinjaman yang dari Himbara tersebut. Yang menjadi tanda tanya besar di kepengurusan dan pemerintahan desa, apakah pendanaan ini benar-benar harus pinjam ke Himbara atau menghimpun pendanaan dari anggota yang ada? Nah, di sini juga harus teliti ya untuk kepengurusan nantinya itu harus memiliki tingkat resiko yang tinggi ya ke depannya, seperti apa nantinya apabila ada kemacetan ataupun tidak membayar setiap bulannya ataupun yang lainnya. Itu harus dimatangkan terlebih dahulu di tingkat kepengurusan, mekanisme, dan nantinya resikonya seperti apa ke depannya. Apakah pemerintahan desa ini nantinya rugi apabila 20% dana ditahan ya dari pemerintah pusat? Karena kita lihat ya, untuk hasil kegiatan di musyawarah rencana pembangunan setiap tahunnya ini, 100% dana desa itu sudah diplot kepada kegiatan masing-masing. Nah, apakah 20% ini nantinya ditahan, ada kode rekening untuk Koperasi Desa Merah Putih, ataukah nantinya silakan kegiatan yang sudah diprioritaskan di pemerintahan desa tentunya untuk masyarakat? Yang menjadi pertanyaan lain nantinya, apakah untuk keuntungan ataupun pembagian hasil dari Koperasi Desa Merah Putih ini wajib kepada pemerintahan desa
Sepertinya ini tugas berat ya bagi pemerintahan desa dan kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih. Karena kita lihat ya, tujuan dari Koperasi Desa Merah Putih ini adalah untuk ekonomi kerakyatan. Jadinya masyarakat bisa sejahtera dengan salah satu program ikhtiar dari Bapak Prabowo Subianto ini ya, Koperasi Desa Merah Putih. Pesimis jangan dulu ya, tetapi optimis dengan realita yang ada di lapangan. Konsepnya sih sederhana ya, bisa saja mempermudah nih dari pemerintah. Akan tetapi di tingkat kepengurusan ini sangat berat ya kalau menurut saya. Karena untuk pendanaan ini harus menghasilkan keuntungan baik dari beberapa usaha ataupun kegiatan-kegiatan seperti simpan pinjam ataupun pengadaan kebutuhan masyarakat seperti sembako, pergudangan ataupun yang lainnya. Dan kalau kita lihat karakter juga di setiap pemerintahan desa itu berbeda-beda ya. Nah, ini yang harus dipikirkan, kolaborasi ataupun kerjasama yang baik ya dari berbagai pihak antar desa, antar kabupaten ataupun dengan BUMN. Di sini kepengurusan harus memiliki visi misi yang jelas dan memiliki tingkat kewirausahaan yang tinggi ke depannya ya. Karena ini berkelanjutan tidak hanya di era Bapak Prabowo Subianto nantinya. Oke sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan berikan komentarnya ya di bawah. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.